ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Soulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Ini tidak adil, aku hanya ingin menyelamatkannya. Pikiran Hu Yuhao penuh dengan kesal dan kecewa. Karena jurus telapak tangan Kaisar Salju itu sangat berbahaya. Jika aku tidak menyerapnya, nyawa dia dalam bahaya. Tapi, setelah aku menyelamatkannya, malah muncul masalah besar. Kata-kata Wang Qiwer itu membuat orang-orang di sana jadi salah paham. Dia tidak tidur terlalu lama setelah pingsan. Namun, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya secara langsung ketika dia bangun. Dan dia menyadari dengan terkejut bahwa dia telah memasuki laut spiritualnya. Luas lautan spiritualnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Laut spiritualnya yang tak terbatas seperti gelombang pasang di sekitarnya, sementara kekuatan spiritual yang lebat seperti arus. Dia tidak tahu kapan dia benar-benar bisa bangun. Qiwer, kenapa kamu harus berteriak seperti itu? Teriakanmu akan membuat kesulitan besar. Hu Yuhao tidak tahu bahwa Wang Dongger berpikir ke semua arah yang salah. Tetapi dia benar-benar yakin bahwa semua orang akan salah paham karena seruannya. Lebih penting lagi, dia benar-benar menyentuh suatu tempat yang tidak seharusnya dia sentuh, dan dia tidak bisa menyalahkan Wang Qiwer untuk itu. Aku sudah gila. Hu Yuhao berteriak di bagian atas paru-parunya di dalam laut spiritualnya. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Dongger? Hu Yuhao menampilkan lautan spiritual yang luas di hadapannya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah aku harus memberitahu kebenaran Wang Dongger bahwa aku menyentuh Wang Qiwer di suatu tempat yang seharusnya tidak aku miliki? Kalau begitu, bukankah Dongger akan marah? Namun, bagaimana lagi aku menjelaskannya jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Tindakan keterlaluan apa yang telah kamu lakukan sekarang? Bajingan, kenapa kamu terlihat sangat sedih? Sebuah suara malas tiba-tiba terdengar dari segala arah pada saat itu. Kerut melankolis Hu Yuhao segera membeku ketika dia mendengar suara ini. Pada saat berikutnya, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul dari matanya. Saudara Skydrum, kamu sudah bangun? Hehe, aku masih hidup. Kenapa kamu menangis? Suara Skydrum diwarnai dengan emosi yang dalam. Bintik-bintik cahaya keemasan menetap angsur naik dari laut spiritual Hu Yuhao segera setelah itu dan bergabung untuk membentuk kerangka Skydrum sekali lagi. Namun, lingkaran emas di sekitar tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. Hu Yuhao baru menyadari bahwa wajah yang telah disulap dengan kesadarannya mengalir dengan air mata ketika Skydrum menyebutnya. Hu Yuhao terbang di hadapan Skydrum Ice Worm dalam sekejap dan membuka lengan lebar-lebar sebelum memeluk tubuh gemuk itu, sementara dia bersandar dengan kuat ke kerangka besar namun lembut. Saudara Skydrum, Guru Electrolex telah. Hu Yuhao mulai menangis ketika dia memikirkan semua hal malang yang telah terjadi. Skydrum menghela nafas dan berkata, "Aku tahu, Yelai Kai si benar-benar manusia yang patut kita hormati. Permaisuri Es dan saya pikir dia akan memanfaatkan kekuatan kami untuk menyelesaikan ritual itu saat itu. Tetapi yang bisa berharap bahwa dia benar-benar mengorbankan dirinya sendiri pada akhirnya. Dia adalah orang yang menyelamatkan kita semua." Hu Yuhao terisak cukup lama sebelum dia pulih. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Bagaimana kabarmu, Saudara Skydrum? Kamu seharusnya baik-baik saja sekarang." Lingkaran di sekitar tubuhmu. Wajah manusia muncul di kepala Skydrum, dan dia membuat ekspresi putus asa seperti manusia. "Aku baik-baik saja. Sebenarnya setelah kejadian Yelai Kaisi, Nona Kaisar Salju dan aku mengalami perubahan. Transformasi." Hu Yuhao melihatnya dengan bingung. Skydrum menegurnya, "Apakah kamu sudah menjadi bodoh? Roh, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Permaisuri Es dan saya tidak menggabungkan kekuatan kami dan melacak spiritual kami dengan Anda dengan sukarela? Namun, kami berbeda dari Permaisuri Salju dengan cara proses kami bahkan lebih berhasil. Alasannya adalah karena kita bersatu sejak lama, dan kita sudah menjadi bagian darimu." Mata Hu Yuhao melebar dan rahangnya menjadi kendur. "Saudara Skydrum,
Apakah kamu mengatakan bahwa kamu juga telah menjadi rohku? Apakah itu berarti kamu dapat meninggalkan tubuhku untuk bertarung? Skydram mendengus dan berkata, aku tidak pandai berkelahi, meskipun aku bisa berjalan-jalan di luar. Aku belum sepenuhnya semangat kamu, dan aku hanya akan menjadi satu setelah tingkat pengobatan tertentu. Untungnya, aku cukup pintar saat itu untuk membiarkan kamu menyerap. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melepaskan jiwa bela diri kau ketika aku sepenuhnya berubah menjadi rohmu. Sebuah pemikiran terlintas di benak Huo Yuhao dan dia berkata, apakah itu karena cincin jiwa yang kau tempelkan pada tubuhku akan berbeda dari situasi normal setelah kau berubah menjadi roh jutaan tahun? Skydram mengangguk dan berkata, aku tidak memiliki cincin jiwamu karena cincin jiwaku telah lama menjadi bagian dari tubuhmu. Namun, begitu aku berubah menjadi roh, cincin jiwa juga akan berubah sampai batas tertentu. Ini akan berbeda dari roh Ratu Salju. Tidak ada cara bagi saya untuk mengetahui seperti apa bentuknya, tetapi Anda akan mengetahui kapan itu terjadi. Huo Yuhao berkata, apalagi yang perlu dilakukan sebelum kau dapat berubah menjadi roh? Apakah kau ingin roh menjadi? Skydram, tolong jangan memaksakan diri jika kamu tidak menginginkannya. Wajah manusia yang disihir Skydram membuat wajah kesal ketika dia berkata, tentu saja aku tahu, dasar idiot. Aku tidak akan pernah bisa keluar jika aku tetap seperti ini. Dan aku hanya bisa tinggal di dalam dirimu. Aku akhirnya bisa keluar dari sini ketika aku menjadi roh. Kenangan dan kecerdasanku dipertahankan selama ritual saat itu. Aku sangat ingin roh menjadi. Tidak ada yang akan terjadi padamu ketika aku menjadi roh, karena aku tidak mahir berkelahi sejak awal. Yang paling bisa kulakukan adalah membantumu menggunakan beberapa kemampuan yang telah aku berikan saat diperlukan. Ritualnya sederhana. Yang harus kau lakukan adalah menandatangani kontrak dan itu akan selesai. Huo Yuhao tertawa dan berkata, aku tidak akan begitu sopan lagi kalau begitu. Namun, guru mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak dapat mengasimilasi terlalu banyak roh, karena itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualku. Kamu tidak akan menyerapku kering, kan? Skydram menjawab dengan marah, mengapa aku memilih orang bodoh sepertimu bertahun-tahun yang lalu? Aku sudah mengatakan bahwa ritual telah selesai, dan yang tersisa hanyalah kontrak. Segala sesuatu yang perlu diserap sudah diserap lebih jauh. Situasiku dan situasi Ice Empress berbeda dari Snow Empress, karena kami adalah orang pertama yang menyatu dengan kau. Ini adalah alasan mengapa kami menyelesaikan fusi sejak lama, dan kami telah menyediakan kekuatan spiritual kami sendiri untuk terintegrasi ke dalam milikmu. Jadi kami tidak membutuhkan kekuatan spiritualmu lagi. Jika tidak, kami akan memisahkan rohmu menjadi potongan-potongan ketika kau menyatu dengan Snow Empress saat itu. Cepat sekarang, beri aku kontrak itu, jadi aku bisa keluar dan menjelajahi dunia. Huo Yuhao tidak akan menolak permintaan Skydram, dan segera mulai mengucapkan mantra penyegelan fakta yang telah diberikan Electrolex kepadanya. Lautan spiritual Huo Yuhao yang lebat dan penuh gejolak secara bertahap mulai tenang selama mantranya. Skydram tidak berkata apa-apa lagi dan hanya melayang diam-diam di udara. Skydram secara bertahap menutup matanya. Kerangkanya yang besar menjadi lebih kecil dengan setiap rune yang mendarat di tubuhnya. Kekuatan spiritual yang lembut mengalir ke seluruh tubuhnya, dan orangnya perlahan-lahan mengalami transformasi mistis. Dua harta karun Skydram Iceworm adalah asal spiritualnya yang telah dianugerahkannya pada Huo Yuhao, dan jejak hidupnya berasal dari energi kehidupan bernilai jutaan tahun. Pada saat ini, jejak hidupnya berasal seperti sedang terbangun saat kontrak mulai terjadi. Dia terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar energi kehidupan yang terus-menerus menyatu dengan Huo Yuhao. Ria-ria itu secara bertahap membuat tubuh Skydram semakin padat dan material. Huo Yuhao akhirnya merilis rune terakhir dengan sukses dan kontrak itu selesai. Perjanjian sudah selesai. Skydram secara resmi roh menjadi Huo Yuhao sejak saat ini dan seterusnya. Roh kedua Huo Yuhao. Suara membaik, tubuh Skydram melintas dan menghilang di lautan spiritual Huo Yuhao begitu saja. Kesadaran Huo Yuhao kembali ke tubuh fisiknya,
dan dia tanpa sadar membuka matanya. Di luar sudah benar-benar gelap. Wang Dongger sudah pergi, dan Hu Yuhao adalah satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu. Kursi yang diduduki Wang Dongger saat dia mengawasinya masih di samping tempat tidurnya. Kak Tianbeng. Hu Yuhao dengan cepat duduk di tempat tidurnya dan memanggil dengan lembut. Hei, kamu tidak bisa menemukanku? Kamu tidak bisa menemukanku? Suara Skydram terdengar di benak Hu Yuhao. Hu Yuhao terkekeh dan berkata, apakah kamu lupa deteksi spiritual yang kau berikan kepadaku? Dia mengaktifkan deteksi spiritual sekaligus dan mengamati seluruh ruangan. Kamu curang. Suara Skydram yang putus asa dan tidak percaya bisa terdengar sekali lagi. Hu Yuhao akhirnya menunjuk menggunakan deteksi spiritual Skydram ada di tubuhnya, tetapi tersembunyi di lipatan pakainya. Dia mengangkat Skydram dari lipatan bajunya. Hu Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat penampilan Skydram Iceworm. Skydram, kenapa aku merasa rohmu berbeda dari roh permaisuri salju? Hu Yuhao bertanya dengan ragu. Skydram Iceworm menjawab dengan bangga, tentu saja, jangan lupa, aku adalah 1.000.000 tahun jiwa, dan aku menyatu dengan tubuhmu sejak lama. Aku telah mempertahankan kecerdasanku secara keseluruhan, dan sekarang aku adalah entitas yang mandiri. Sementara aku tidak perlu menyerap kekuatanmu untuk mempertahankan diri lagi. Kulit gudang Skydram bersinar dengan cahaya putih samar, dan dengan lembut menutupi tubuhnya ketika dia terus menggeliat. Cahaya pada kulit semakin menjadi kuat dan mulai menyusut, sama seperti apa yang terjadi pada Skydram di lautan spiritual Hu Yuhao. Kulit perlahan menempel dan menyatu dengan tubuh Skydram. Aku tidak harus bergantung pada kekuatanmu lagi, tapi aku masih harus bergantung pada kontrak di antara kita. Tubuhku akan hancur tanpa kontrak ini, dan itu juga berarti bahwa semua orang masih akan binasa jika kau mati. Aku, permaisuri salju, dan permaisuri es yang belum bangun. Aku berbeda dari mereka karena aku dapat meninggalkan tubuhmu untuk waktu yang singkat. Dan aku tidak harus kembali ke tubuhmu pada hari-hari normal, meskipun ini hanyalah perbedaan utama. Tentu saja, aku memiliki lebih banyak otonomi. Aku roh jutaan tahun, dan juga satu-satunya roh 1.000.000 tahun di seluruh benua. Aku tidak bisa sepenuhnya tidak berguna, kan? Skydram merasa sedikit bangga pada saat ini. Lepaskan jiwa bela dirimu dan lihatlah. Hu Yuhao mengikuti instruksinya dan melepaskan mata rohnya. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu, jadi tidak perlu menyembunyikan warna cincin jiwa. 5 cincin jiwa muncul satu demi satu cincin jiwa putih dan 4 cincin jiwa hitam. Namun, Hu Yuhao tidak memperhatikan 4 cincin jiwa hitamnya. Matanya langsung melihatnya pada cincin putih jiwa 1.000.000 tahun pertamanya. Cincin jiwa putih ini bersih seperti batu giok dalam keadaan normal, dan tidak jauh berbeda dari cincin jiwa 10 tahun, dan tidak akan menampilkan pola emas seperti cincin jiwa Ice Empress. Namun, cincin jiwa putih sekarang berbeda. Cincin jiwa adalah proyeksi cahaya maya yang berbentuk seperti lingkaran. Cahaya transparan, dan hanya bervariasi dalam hal warna dan seberapa terangnya. Pada saat ini, Hu Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa cincin jiwa pertama tidak lagi terbuat dari cahaya. Cincin jiwa putih melayang ke langit, dan Hu Yuhao segera merasakan bahwa 4 keterampilan jiwa yang tipe spiritual dapat dilepaskan kapan saja. Namun, cincin jiwa putih ini sepertinya sudah sepenuhnya material. Skydram melompat ringan dan terbang di depan mata Hu Yuhao. Cincin jiwa telah menjadi kokoh. Ini adalah kekuatan semangat 1.000.000 tahun saya. Perhatikan baik-baik. Tubuh Skydram berkerut saat dia berbicara, dan dia mendarat di cincin jiwa. Tubuhnya segera berubah menjadi keemasan ketika dia mulai mengelilingi cincin jiwa yang kokoh. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan mulai melingkari cincin jiwa pertama, dan cincin jiwa benar-benar berubah keemasan dalam sekejap mata. Cincin jiwa melayang ke udara dan berhenti sejenak di atas kepala Hu Yuhao sebelum melayang ke depan. Dan lapisan cahaya keemasan menutupi seluruh cincin jiwa, berubah menjadi perisai emas yang berdiameter sekitar setengah meter saat melayang di depan Hu Yuhao. Perisai!
Huo Yuhao bertanya dengan heran. Perisai pemantul kehidupan, ini adalah perisai yang tercipta dari vitalitasku dan lautan spiritualmu. Jadi perisai ini bisa memantulkan baik kekuatan spiritual maupun kekuatan fisik. Kecuali vitalitasku sudah tidak sanggup lagi menahannya, maka serangan dari siapapun itu tidak akan mempan padamu. Memantulkan serangan fisik dan spiritual, ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Meskipun perisai ini punya nama perisai pemantul kehidupan, tapi namanya kurang keren bro. Tidak keren katamu. Padahal itu adalah bentuk kekuatan tersembunyiku, harusnya itu keren. Baiklah, aku ngantuk. Aku mau tidur saja. Dapatkah kamu menemukan tempat lain untuk beristirahat, Saudara Skydream? Mengapa kamu tidak kembali ke lab spiritualku untuk tidur? Huo Yuhao diperiksa. Tidak, aku tidak akan kembali ke sana. Itu sangat membosankan di dalam. Aku tidak akan kembali kecuali kamu bisa membangunkannya. Lebih jauh lagi, aku perlu menyerap nutrisi dari langit dan bumi untuk mempertahankan energi kehidupanku dalam bentuk semi kehidupanku. Ketika Skydream menyebut kalajengking permaisuri es Jiok, Huo Yuhao buru-buru bertanya, bagaimana permaisuri es? Saudara Skydream, apakah dia baik-baik saja? Skydream terdengar agak suram ketika dia berkata, dia baik-baik saja, tetapi dia menghabiskan terlalu banyak energi ketika dia memuatnya saat itu. Jadi dia memerlukan waktu yang lebih lama dalam hibernasi untuk pulih. Jika kamu menemukan arbal jenis es atau yang lainnya, kau harus makan lebih banyak, karena itu akan membantu pulih. Oh, aku sangat merindukannya. Aku akan melihatnya dalam mimpiku, jadi sebaiknya kau tidak menggangguku. Ketika kau ingin menggunakan Life Reflecting Shield, lepaskan saja jiwa bela diri Anda dan salurkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh saya. Saya akan melepaskan perisai secara alami. Baiklah, kamu bisa pergi dan tidur, dan aku akan mendapatkan sesuatu yang enak untuk kamu makan sesudahnya. Huo Yuhao menatap sedikit tanpa doa pada Skydream. Dia telah hidup selama 1 juta tahun, tetapi dia mungkin menghabiskan lebih dari 999.000 tahun tidur. Tunggu sebentar. Skydream baru saja akan tertidur ketika dia tiba-tiba melompat dari jari Huo Yuhao dan melayang di depannya. Mata emas kecilnya penuh keraguan dan kebingungan ketika dia diam-diam melayang di atas tangan kiri Huo Yuhao, seolah-olah dia sedang mencoba merasakan sesuatu. Ada apa, Saudara Skydream? Skydream menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia diam. Skydream melayang ke depan setelah dia berubah keemasan dan mendarat di cincin Starlight Sapphire di jari tengah tangan kiri Huo Yuhao. Dia terbang ke udara sekali lagi setelah beberapa saat. Suaranya terdengar kusyuk ketika dia berkata, "Mengapa kamu memiliki jejak spiritual di cincinmu, Yuhao?" "Tidak, ini harus segel menjadi spiritual, dan itu juga sangat kuat. Tahukah kau bahwa itu berbahaya bagimu jika jejak spiritual orang lain tetap melekat padamu? Mereka dapat memata-mataimu, dan mereka bahkan dapat memicu beberapa hal di tubuhmu untuk membahayakanmu. Mungkin mereka bahkan akan memilih pos pemeriksaan paling penting dari transmisimu untuk mengganggumu. Cepat, keluarkan. Aku akan membantumu menghilangkan meterai rohani itu." Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia berkata, "Aku tahu apa yang kau maksud. Tidak perlu khawatir, Saudara Skydream." Dia mengangkat tangan kirinya saat berbicara. Cincin Starlight Sapphire berkedip dengan cahaya biru, dan sebuah kantong kecil muncul di tangan itu diberikan Wang Dongar kepadanya saat itu. Kepala Skydream sedikit bergoyang, dan dia segera mengangguk dan berkata, "Ya, ini dia." "Apa ini?" Huo Yuhao berkata, "Pemimpin sekte The Clear Sky Sect meminta Wang Dongger untuk memberikannya padaku. Ini kantong, dan aku tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya." Paman Liu Tian menambahkan segal agar Wang Dongger tidak mengintip isinya. "Tetapi aku belum bisa membukanya karena kekuatan spiritualku tidak cukup tinggi. Aku rasa itu mungkin berisi beberapa kata-kata penghiburan." Skydream menyetujui pendapatnya dan berkata, "Bukan hal yang baik bagimu untuk memiliki meterai spiritual orang lain di dirimu. Izinkan aku membantumu membukanya." Skydream berkata dengan bangga, "Itu bukan karena kamu tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk membukanya,
Itu karena kendali kekuatan spiritualmu belum ada di sana. Segel spiritual ini tidak bisa membuatku bingung. Tubuh Skydream memantul ringan saat dia berbicara, dan dia mendarat di kantong saat tubuhnya yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Mata Huo Yuhao bersinar pada saat yang sama, dan cahaya keemasan bersinar secara bertahap mengalir bersama dengan kekuatan spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan rohaninya sedang mengalami transformasi aneh ketika disalurkan ke Skydream. Itu kompresi. Kekuatan spiritual Huo Yuhao mulai menekan di bawah arah Skydream. Skydream telah memberikan asal spiritualnya kepada Huo Yuhao. Kekuatan spiritual terkompresi secara bertahap mengalir ke kantong. Huo Yuhao merasa seolah-olah Skydream menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk kunci, dan Skydream tanpa suara dan diam-diam membuka pintu di depannya. Segel kantong spiritual itu sangat sulit. Skydream melangkah lebih jauh dalam upayanya untuk membukanya, dan Huo Yuhao menyadari bahwa Ice Worm telah meremehkan kekuatan meterai spiritual. Segel itu sangat padat. Namun, segel itu tidak bisa membuat Skydream bingung. Kekuatan spiritual yang terkompresi menjadi semakin terfokus di bawah kendali Skydream dan secara bertahap menembus ke dalam segel, melepaskannya dari dalam. 1 jam berlalu, kemudian suara ding yang lembut bisa terdengar saat mulut memancarkan cahaya keemasan yang aneh. Cahaya keemasan ini berubah menjadi garis hijau sebelum hancur menjadi bintik-bintik halus dan secara bertahap menghilang ke udara. Segelnya berhasil terbuka. Cahaya keemasan di tubuh Skydream menghilang bersama dengan lampu. Dia muncul dan berkata, "Segel itu kuat, tapi itu tidak bisa membuat saya bingung. Jangan terlalu terburu-buru untuk melihat kantong, Huo Yuhao. Kau harus bermeditasi sesegera mungkin. Tunggu kekuatanmu pulih sebelum hal lain. Jika kau tidak pulih dari konsumsi kekuatan spiritual secepat mungkin, hal itu akan mempengaruhi volume laut spiritualmu." "Baiklah." Yuhao mengangguk. Huo Yuhao menyilangkan kakinya dan duduk saat dia memfokuskan matanya dan melihat ke dalam. Pusing dan keletihan membantu memasuki keadaan bahkan lebih cepat dari biasanya, dan kesadarannya menjadi lebih fokus, sementara laut spiritualnya perlahan-lahan kembali ke ketenangan biasanya.